Masa pendukung Rizik Syihab bentrok dengan polisi saat sidang banding Rizik Syihab. Bupati Probolinggo Puput Tantria Sasari dan suami masih diperiksa KPK. Selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi. Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali mulai besok 31 Agustus hingga 6 September 2021. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam. Selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, truk bermuatan gas LPG cair terbakar dan menyambar dua mobil di anjungan perbaikan kapal. Sopir truk dan operator berhasil dievakuasi dari lokasi kebakaran dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Truk bermuatan gas LPG cair terbakar di anjungan perbaikan kapal PT Dok Perkapalan Surabaya. Puluhan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang terus membesar. Sempat terjadi 2 kali ledakan hingga kemudian api menyambar 2 mobil yang berada di dekatnya. 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran berasal dari percikan api saat proses pemindahan LPG cair. Bakar jadi proses pengisian, jadi dari unit tangki LPG dia ngisi ke tangki dari truk ke tandon tangki LPG ada 2, kapasitas 4 ton kiri kanan. Nah, mungkin dalam proses ini itu terjadi kebakaran. Jadi di dalam tadi untuk korban, operator sama drivernya dilarikan ke PAC, tapi kondisinya saya belum tahu. Akibat insiden ini, sopir truk LPG dan operator dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sebuah tas mencurigakan bertuliskan "Awas ada bom" dievakuasi tim penjinak bahan peledak Polda Sumatera Utara. Namun setelah diperiksa, tas tersebut ternyata hanya berisi bongkahan batu. Tim penjinak bahan peledak Polda Sumatera Utara mengevakuasi tas mencurigakan di persimpangan Jalan MH Sitorus dan Jalan Gunung Simanuk-Manuk, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Petugas mengevakuasi barang mencurigakan ini secara manual dengan menggunakan alat deteksi logam. Namun setelah dibuka, tas mencurigakan ini hanya berisi bongkahan batu. Kita dari polisi dibantu TNI juga sedang mencari informasi. Sampai saat ini kita sedang melakukan penyisiran, mencari saksi-saksi yang mengetahui dari jam berapa tas itu ada, apakah ada saksi yang melihat siapa yang menaruh barang itu. Kita juga lagi mencari CCTV, mudah-mudahan ketemu dengan tepat. Ya. Sebelumnya tas bertuliskan "Awas ada bom" sempat membuat heboh warga dan petugas. Kapolres Pematang Siantar akan mencari pelaku teror tas tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Mama di Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara mengamuk dan menggulingkan mobil dinas milik Pemda Buton Selatan yang melintas. Aksi ini sebagai protes jalan rusak yang sejak tahun 2012 belum juga diperbaiki. Emak-emak warga Desa Wakumoro, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini mengamuk dan naik ke atap mobil dinas Pemda Buton Selatan saat protes jalan rusak di wilayah mereka. Tak sampai di situ, warga yang kesal juga menggulingkan mobil dinas. Aksi warga ini bukanlah yang pertama kalinya. Warga beberapa kali melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah Kabupaten Muna, namun tak pernah ada tanggapan. Jalan rusak yang diprotes warga menghubungkan antara Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton. Katanya mau diaspal, tapi janji terus. Janji, sampai kapan janjinya? Kita kesini setengah mati. Jalan ini? Harapannya ya segera mau diaspal. Sampai kapan janjinya itu akan dilaksanakan?
Jalan rusak mengakibatkan banyak warga yang melintas mengalami kecelakaan. Di waktu kemarau, jalan menjadi berdebu sehingga mengganggu pernafasan, sementara di musim penghujan, jalan berlumpur. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat aliran sungai tersumbat, lahar dingin Gunung Api Sinabung meluap hingga menutup akses jalan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan akses jalan itu. Lahar dingin Gunung Api Sinabung kembali meluap dan memutus jalan utama kecamatan di Desa Sukanalu, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Meluapnya lahar dingin ini diakibatkan oleh sungai yang penuh dan tersumbat material batu serta pohon yang terbawa lahar. Pemerintah Kabupaten Karo tengah berupaya membersihkan material lahar dingin dengan menggunakan alat berat dan mengimbau warga agar selalu berhati-hati. Untuk pencegahannya supaya lebih hati-hati, was-was kalau ada hujan, supaya tidak mendekati jalur-jalur yang kita perkirakan sangat berbahaya ya. Di Desa Kutambaru, jalur laharan, ini sekarang harus lebih hati-hati. Diperkirakan apabila kembali terjadi hujan di daerah gunung, lahar dingin bisa kembali meluap, mengingat sungai jalur lahar dingin masih tersumbat. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat takut pada geng motor, seorang remaja menceburkan diri ke kali banjir Kanal Barat Tambora, Jakarta. Usai dilakukan pencarian, korban pun ditemukan tewas. Dua hari lakukan pencarian, akhirnya petugas gabungan dari Basarnas dan Pemadam Kebakaran Jakarta Barat menemukan Solihin, pria yang sebelumnya hilang setelah menceburkan diri ke kali banjir Kanal Barat Tambora, Jakarta Barat. Naas, korban ditemukan tidak bernyawa, tak jauh dari titik awal korban menceburkan diri. Petugas pun sempat mengalami kesulitan karena derasnya arus dan lumpur. Dan tim rescue dari Tambora langsung muncul dengan satu perahu karet dengan 5 personil turun untuk pencarian korban. Kendalanya yaitu arus sangat kencang waktu itu, waktu kejadian, kemudian lumpur agak tinggi di sini. Jadi pencarian agak menyulitkan kita untuk pencarian. Korban nekat menceburkan diri karena takut setelah melihat geng motor yang tawuran menuju ke tempat dirinya menunggu travel. Korban bersama 2 orang temannya berada di lokasi ini hendak menitipkan uang kepada sopir travel untuk ibunya di kampung halaman Cianjur, Jawa Barat. 2 orang temannya berlari dan selamat, namun korban menceburkan diri ke kali dan hilang tenggelam. Pertama, dia lagi nongkrong biasa. Tiba ada penyerangan tuh bos sajam, gangster gitu bos sajam, dia panik. Karena dia dari dinginan tajam kan dia panik. Tapi refleksnya dia langsung loncat ke kali, ternyata dia langsung berenang. Guna kepentingan otopsi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSCM Jakarta. Kini, kasus ini ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor emosi saat dirazia polisi di Boyolali, Jawa Tengah. Tidak hanya melawan personil yang bertugas, pengendara itu juga merusak motornya. Seorang pemuda meluapkan emosinya pada polisi saat dihentikan di jalur alternatif Boyolali Magelang. Pemuda ini dihentikan karena mengendarai sepeda motor yang tidak standar, diantaranya memakai knalpot brong hingga tidak memakai spion. Saat petugas meminta pengendara putar balik, ia tidak terima dan protes pada petugas. Tidak puas marah-marah, pemuda ini kemudian berusaha merusak motornya sendiri. Pada saat kita arahkan untuk putar balik, yang bersangkutan melawan petugas dengan memukul tangan petugas dan berteriak-teriak bahwa dia tetap ingin naik ke atas. Kemudian kita tahan, kita berikan pembinaan, kita sampaikan bahwa yang bersangkutan juga kendaraannya tidak layak untuk jalan, tapi yang bersangkutan tetap marah-marah. Selain ditilang, pengendara nakal ini juga diberi pembinaan oleh polisi. Tidak hanya itu, pemuda yang bernama Joko Santoso ini juga meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.
Masa pendukung Rizik Syihab terlibat bentrok dengan polisi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya hanya di iNews Malam.